Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dinamika kelompok 6 akan membawakan materi team building. Anggota kelompoknya terdiri dari saya, Kanza, kedua adalah Rofiana, ketiga adalah Sofi, dan terakhir adalah Istik. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya, yaitu pengertian team building. Arti dari team building adalah membangun tim yang solid. Nah, team building adalah salah satu upaya yang dibuat secara sadar untuk mengembangkan kerja kelompok dalam suatu organisasi. Ahli-ahli ilmu sosial menyebut kelompok sosial adalah salah satu kumpulan orang yang terdiri dari satu atau dua atau lebih yang berinteraksi stabil dengan memiliki tujuan yang sama. Nah, dalam hal ini kerja tim pada manajemen dapat memberikan hasil akhir yang lebih efektif dibandingkan dengan kerja perorangan. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Materi yang selanjutnya adalah karakteristik dari kelompok atau tim. Setelah kita mengetahui pengertian dari team building, kita juga harus mengetahui apa saja karakteristik dari suatu kelompok atau tim. Yang pertama, terdiri dari 2 orang atau lebih dalam interaksi sosial baik secara verbal maupun nonverbal. Artinya, sesuatu dapat dikatakan sebagai kelompok apabila di dalamnya terdapat 2 orang atau lebih yang memiliki interaksi sosial baik secara verbal maupun nonverbal. Yang kedua, setiap anggota harus mempunyai pengaruh satu sama lain. Artinya, apabila seseorang sudah masuk dalam suatu kelompok, dia harus mempunyai pengaruh terhadap kelompoknya dan anggota-anggota kelompoknya. Apabila dia tidak dapat melakukan itu, maka dia tidak diakui sebagai suatu anggota kelompok. Yang ketiga adalah memiliki struktur hubungan yang stabil sehingga dapat menjaga anggota kelompok secara bersama dan dikatakan sebagai suatu unit. Artinya, dalam suatu kelompok pastinya akan ada struktur dari kelompok tersebut, sehingga mereka nanti akan bekerja sama untuk menjaga kelompok tersebut dan untuk mencapai tujuan dari mereka. Yang keempat adalah anggota kelompok adalah terdiri dari orang-orang yang memiliki tujuan dan minat yang sama. Dengan mereka mempunyai tujuan dan minat yang sama, maka mereka akan dapat mencapai tujuan dari kelompok tersebut dan tujuan dari mereka masing-masing. Yang kelima adalah individu-individu di dalam suatu kelompok, mereka akan mengetahui satu sama lain, akan mengenal satu sama lain dan dapat membedakan satu sama lain, sehingga mereka akan dapat membedakan mana saja yang termasuk anggota kelompok mereka dan mana saja yang tidak termasuk dari anggota kelompok mereka. Oke, materi selanjutnya mengapa diperlukannya team building. Pada umumnya team building diperlukan karena untuk memperbaiki kinerja kelompok yang kita miliki. Dalam beberapa kondisi perlu dipertimbangkan untuk pelaksanaan team building. Yang pertama, ketika kelompok memerlukan peningkatan moralitas dan hasil kerja. Yang kedua, ketika pemimpin tidak bertindak layaknya seorang pemimpin, seperti ketika seorang pemimpin tidak ikut andil dalam suatu kelompok dan tidak ikut berpikir dalam suatu kelompok. Yang ketiga, kurangnya pengertian antar sesama anggota kelompok, tidak ada arahan dan motivasi kerja dalam suatu kelompok sehingga kelompok tersebut kehilangan arah kerja. Yang keempat, ketika sebuah kelompok terdapat individu yang terlihat menonjol namun tidak bisa bekerja dalam sebuah tim. Yang terakhir, kurangnya rasa percaya diri antar sesama anggota tim, tidak tercapainya kesepakatan tujuan bersama, dan ketidaktahuan ketidaktahuan kemungkinan peluang yang dapat dilakukan oleh anggota tim. Yang materi selanjutnya, manfaat team building. Manfaat team building yang dirasakan pimpinan tim atau sebuah kelompok, yang pertama itu
pimpinan tim akan menjadi kuat dan lebih efektif. Yang kedua, pimpinan dapat menyesuaikan dengan gaya kepemimpinannya serta lebih bertanggung jawab terhadap kepentingan kelompok. Yang ketiga, terdapat apresiasi yang lebih besar dari pimpinan tim terhadap kebutuhan anggota dan bagian-bagian dalam tim. Yang keempat, adanya hubungan yang lebih baik antar pimpinan dan anggota tim karena adanya komunikasi secara langsung. Yang kelima, pimpinan tim memiliki inisiatif untuk lebih memahami prakarsa anggotanya. Prakasa. Yang keenam, pimpinan memiliki komitmen yang lebih tinggi terhadap tujuan tim dan memiliki harapan yang lebih besar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Istikmalia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Siti Sofia mengenai manfaat dari team building. Langsung saja, manfaat yang kedua yaitu bagi individu anggota tim atau kelompok. Yang pertama, komunikasi dan dialog antar sesama anggota kelompok menjadi lebih bebas dan terbuka. Lalu, banyak masalah antar pribadi sesama anggota tim atau kelompok yang selama ini mengganjal dapat dipecahkan dengan lebih mudah karena keterbukaan antar anggota kelompok. Lalu yang ketiga yaitu bagi pelaksana kerja tim atau kelompok. Yang pertama, pertemuan tim atau kelompok menjadi lebih terstruktur dan efektif. Jadi dampak dari team building ini, pertemuan tim itu menjadi lebih terstruktur atau terencana dan lebih efektif. Lalu ada tingkat komunikasi dalam dan antar anggota kelompok lebih komprehensif dan efektif. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih semuanya sudah mau mendengarkan materi penjelasan dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan disengaja maupun tidak disengaja. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.